Di video ini saya ingin mengajak berpikir keras kepada umat NU sampai kepada Lembaga Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan respon yang tegas apabila memang ingin menjaga marwah Islam dari ulah orang-orang yang dianggap berkeramat, dianggap wali, bahkan dianggap majedup oleh sebagian orang di kalangan NU sendiri. Yang dimana dari awal-awal kita membahas ini, banyak orang yang berkomentar, terkhusus kepada Heri Pras, Anda itu ilmunya belum sampai makrifat. Dan Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan mengenai syariat, thariqah, hakikat marifat. Anyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Inilah komentar-komentar dari mereka yang sejatinya benci terhadap dakwah sunnah. Yang dimana dakwah sunnah mengajak kita untuk meninggalkan ajaran-ajaran takhayul, bid'ah, dan khurafat. Namun mereka, teman-teman, juga kenceng untuk melawan dakwah sunnah ini dengan teriakan-teriakan, "Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wah, Wahabi mereka. Hajar siapa ini?" Nah, sekarang video ini sengaja saya tujukan kepada warga NU dan kepada Majelis Ulama Indonesia terkhusus untuk memberikan tindakan yang tegas dan jangan mendiamkan orang-orang semacam ini berbicara tentang agama kita. Karena apa? Ini termasuk pada penistaan agama. Saya meninggal, ditanya oleh malaikat. Ya malaikat tanya lagi malaikat, "Kok kamu malaikat nanya saya?" Ya keliru. Saya harus nanya malaikat. Sudahlah. Tuh, perhatikan teman-teman. Jadi seolah-olah agama ini lelucon. Agama Islam ini mainan bagi orang-orang yang berfaham sufi semacam Gufron beserta para pengikutnya ini. Dengan mudah bicara di depan publik, seolah-olah malaikat bisa diajak rundingan semacam ini. Dan apa kata Ar-Razi Hashim? Kita tidak boleh mengomentari orang yang pengalaman batinnya sudah sampai makrifat semacam orang ini. Dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, sampai sekarang masih hidup, wali Majdub yang dituduh orang gila, Habib Saikhon ya. Sekarang konflik antara Zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian Zuriat, itu ujian buat kita. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini memang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman, kami kalau diribat saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majdub, termasuk kiai-kiai yang unik dan nama pesantrennya pesantren unik. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi, ya kan? Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang, ya. Ngaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu benar kan? Ada orang bilang satu helai itu satu kitab, mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi ini kaidah yang sering kami ulangi, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ini kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan. Gitu katanya. Ini kan kekonyolan, teman-teman. Ini pembodohan yang dimana disampaikan oleh orang-orang yang dianggap ulama. Ish, konyol. Lanjut dulu. Lama megang nyawa, sudah lama nukar nakir nakon orang. Sekarang kamu ditakon sama saya, ditakon sama Gufron, teman-teman. Apa ini bukan masuk kepada ranah penghinaan? Apakah ini bukan ranah penghinaan? Saya tanya kepada umat NU yang mengaku ajarannya Ahlus Sunnah, Ahli Sunnah wal Jamaah, paling sampai sanadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini bukan penghinaan? Mau sampai kapan orang semacam ini dibiarkan berbicara seenak jidat tentang agama kita? Oh jelas ya, orang-orang yang seperti ini akan tetap menjadi pembicara. Karena apa? Dibutuhkan, teman-teman, keramatnya. Lanjut dulu. Selama nakon orang, kamu setornya ke siapa? Ke Gusti Setornya ke Allah. siapa? Nah saya nakon, saya mau dibawa kemana? Nah, ayo, kan orang bingung semua. Hebat. Kalau saya, Orang semacam Gufron masih banyak berkeliaran di Indonesia, dan ini bukan satu-satunya, teman-teman. Wali-wali majdub, wali-walian di Indonesia, nggak perlu kalian tanya, membludak. Nyeleneh sedikit wali. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, gurus kumpul, waliun min auliya illahi, gurus kumpul. Helap sedikit wali, melotot sedikit wali. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran.
cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Lalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang terjadi di negara kita. Sangat mudahnya untuk percaya kepada keramat-keramatan seperti ini. Lompat dari loteng, menyebut nama Umar Muhdor, gak mati teman-teman, gak patah tulang, selamat, flash. Jadi kalau ada orang nyebut Umar Muhdornya datang secepat kilat. Ya Allah, kemana? Dan sekarang kan mereka lagi heboh ini. PBNU sekarang lagi heboh. Apa kata Guru Gembul kemarin? Tema-tema kontroversial terkait dengan agama di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Misalkan ya, masalah gus-gusan. NU dan pesantren kena. Betul kan? Iya. Habib-habiban. NU dan pesantren yang kena. Betul kan? Masalah penggerudukan pengajian. NU dan pesantren kena juga. Masalah kiai-kiai cabul. Itu pesantren, mohon maaf ya, pesantren Wahabi, pesantren PKS, pesantren Muhammadiyah itu aman dari isu itu. Isu itu hanya kenanya ke pesantren NU. Kenapa begitu ya? Iya makanya. Coba kemudian ya, isu korupsi. Kemarin ada beberapa ustadz yang kena isu korupsi. Gus Yakut sama Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid aman. Kiai Gus Yakut itu dirongrong terus-terusan. Itu dari mana? NU juga. Kemudian kemarin ada pernyataan, ada tuduhan Muktamar NU itu ada suap 100 juta sekian-sekian masuk ke Jokowi apa segala rupa. Itu juga NU yang kena tuh gitu. Jadi semuanya tuh mengarahnya ke situ. Jadi ketika saya dan banyak orang mengkritik ini agar pesantren itu di masa depan masih punya harapan, ya seharusnya itu diterima, atau kalaupun tidak diterima jangan dihujat, karena bagaimanapun ini adalah POV-nya masyarakat. Semua problematika yang ada di Indonesia ini yang berkaitan dengan agama, semua sumbernya dari NU. Bayangkan coba. Memang real, fakta sedemikian rupa ini. Kenapa banyak kebobrokan terjadi di NU? Di tubuh faham yang katanya paling bersanad keilmuannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan mereka di mana-mana selalu berbicara sanad. Sudah sampai mana sanadnya? Bahkan Bahar Smith yang sudah beberapa bulan, kurang lebih 1 tahun dia sudah saya tantang untuk papar-paparan dalil yang dia sampaikan itu. Sampai hari ini tak berani dia merespon teman-teman. Takut dia. Dan bahkan dia mengaku bacaan Fatihahnya dari Bahar Smith tembus sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Begitu katanya cara bacanya Nabi. Ya semoga lah minimal dengan video saya banyak orang yang berpikir, merenung. Karena mengajak orang mikir dan merenung itu susah teman-teman. Apalagi di tengah-tengah umat Islam di Indonesia yang sudah marak terdoktrin faham-faham seperti Gufron ini, Sufi, Wali Majedub. Selamat berpikir. Dan MUI semoga mengambil tindakan yang tegas agar orang seperti ini tidak lagi sembarangan pegang mikrofon dan berbicara seenak jidat dia.